Maaf Benny, aku mau tanya tentang pelajaran geografi tadi. Aku masih bingung SIG itu apa. Boleh minta tolong jelaskan? Baik, akan aku jelaskan, Aurel. Sistem informasi geografis berasal dari gabungan tiga kata: sistem, informasi, dan geografis. Sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG) tidak bisa dipisahkan. SIG merupakan sistem khusus untuk mengolah database yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Masukan data SIG banyak diperoleh dari citra penginderaan jauh. Semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Singkatnya, SIG merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Kalau menurut para tokoh, bagaimana Ben? Pengertian SIG menurut Linden adalah sistem untuk 3GK: pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Pengertian SIG menurut Calkin dan Tomlinson adalah sistem komputerisasi data yang penting. Pengertian SIG menurut Berry adalah sistem informasi, referensi internal, serta otomatisasi data keruangan. Pengertian SIG menurut Gistot adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Pengertian SIG menurut Bernhardsen adalah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan pembaharuan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data, serta analisa data. Pengertian SIG menurut Marby et al. Adalah penanganan data keruangan. Pengertian SIG menurut Murray adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospatial. Pengertian SIG menurut Burrow adalah alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, dan penayangan data keruangan yang berasal dari kenyataan dunia. Pengertian SIG menurut Aronoff adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisa data serta memberi uraian. Pengertian SIG menurut Esri adalah sistem komputer yang menangani serta memakai data yang menggambarkan tempat-tempat di permukaan bumi. Pengertian SIG menurut Petrus Mariono adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi, menganalisis informasi geografi. Sekarang aku akan menanya padamu, apa saja macam-macam komponen SIG? Macam-macam komponen SIG, yaitu perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG, seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, VDU, dan flash disk. Bagian-bagian perangkat keras beserta fungsinya yaitu CPU, Central Processing Unit, perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. VDU, Visual Display Unit, komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Disk Drive, bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. Tape Drive, bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Digitizer, alat untuk mengubah data teristris menjadi data digital. Digitasi, printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Dan plotter, berfungsi seperti printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi perangkat lunak software, yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG
seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Manusia sebagai pengguna brainware, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Apa saja sih subsistem dalam SIG? Dalam pengelolaannya terdapat 4 subsistem SIG secara fungsional antara lain: subsistem masukan input, subsistem manajemen data, subsistem manipulasi dan analisis data, serta subsistem penyajian data output. Subsistem masukan input data berperan untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data ke dalam bentuk digital yang dapat diterima dan dipakai dalam SIG. Ada 2 jenis data dasar geografi, yaitu data spasial keruangan dan data atribut deskripsi. Data spasial adalah data atau informasi yang berorientasi geografis dan memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Terdapat 2 model penyajian data spasial, yakni data raster dan data vektor. Data atribut adalah data yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi. Data yang diinput ke dalam subsistem SIG dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu data lapangan, data peta, dan data penginderaan jauh. Data lapangan diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan. Data ini bersifat deskriptif dan tidak terekam oleh sensor penginderaan jauh. Proses input data atribut di dalam SIG dapat dilakukan melalui tabulasi, yaitu dengan pembuatan tabel. Data peta adalah data yang berasal dari peta yang telah diubah dalam bentuk digital. Proses input data spasial ke dalam SIG dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu digitasi dan pemindaian. Data penginderaan jauh berbentuk citra satelit dan foto udara. Subsistem manajemen data berperan dalam mengorganisasi data, baik data spasial maupun atribut, ke dalam sebuah bank data, database, sehingga data yang telah disimpan mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Subsistem manipulasi dan analisis data. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dihasilkan oleh SIG untuk melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Subsistem SIG ini menyediakan beberapa fungsi untuk keperluan analisis data. Contohnya, buffering, scoring, dan overlay. Di antara ketiga contoh fungsi tersebut, maka fungsi overlay adalah fungsi yang paling sering digunakan dalam SIG. Fungsi overlay atau tumpang tindih adalah menggabungkan beberapa peta tematik yang memiliki informasi berbeda terkait suatu area geografis tertentu. Subsistem penyajian data menampilkan atau menghasilkan seluruh atau sebagian baris data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Dari data output ini, pengguna dapat memperoleh informasi yang akan membantu dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan. Apa saja tahapan kerja dalam sistem informasi geografis? Tahap pertama dalam tahapan kerja SIG adalah tahap masukan input. Tahapan input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Data-data tersebut bersumber dari data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, data foto udara, dan citra satelit, data teristris atau data dari lapangan seperti data patana, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien positif COVID, dan lain sebagainya. Data teristris ini bisa disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi SIG. Ada 2 jenis data yang bisa diinput dalam SIG, yaitu data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem SIG dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu digitasi dan penyiaman. Scanning. Data atribut adalah data yang
penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Setelah kita mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada SIG, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Kalau peta rupa bumi kalian sudah selesai, maka kalian bisa langsung menyajikannya. Penyajian data SIG dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik bentuk biner. Analisis SIG dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pengguna data seperti analisis klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Analisis klasifikasi adalah suatu proses mengelompokkan data ke ruangan spasial. Contohnya dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih 2 atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah dan kadar air. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum. Dengan menggunakan analisis buffering, kalian bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Wow, hebat sekali kamu. Terima kasih. Sekarang aku sangat paham mengenai sistem informasi geografis. Sama-sama Aurel.